Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Ada Ahmad Zulkarnain dengan NIM 19200-778, ada Muhammad Farhan Aulia Aziz 19200-369, dan ada Kiki Agustian dengan NIM 19200-228, Irfan Nugroho Putra dengan NIM 19200-899, Ridwan Asnawi 19200-784, dan Abiza Maulana dengan NIM 19200-142. Berikut ada definisi dari sistem informasi yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Zulkarnain. Kepadanya dipersilahkan. Sistem informasi memiliki definisi berbeda sesuai dengan bidangnya. Akan tetapi beberapa persyaratan umum diantaranya sistem harus mempunyai elemen lingkungan, interaksi antara elemen dengan lingkungan, dan harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Bambang Hartanto 2013, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambil keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Next on. Lalu ada komponen atau ada yang akan dibacakan oleh Ridwan Asnawi. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah hal yang menjadi bagian penyusun sistem berupa benda nyata ataupun abstrak. Kedua, batas, yaitu untuk membedakan suatu sistem dengan yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop tinjauan. Ketiga, lingkungan, yaitu hal yang berada di luar sistem dapat menguntungkan atau merugikan. Yang keempat, penghubung, yaitu hal yang menjadi penghubung antar komponen. Yang kelima, masukan, yaitu komponen sistem atau bahan yang akan diolah. Yang keenam, pengolahan, yaitu komponen sistem untuk mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang sempurna. Ketujuh, keluaran, yaitu komponen sistem yang merupakan hasil pengolahan. 8, sasaran dan tinjauan, sasaran dan tujuan, yaitu komponen sistem harus dijaga agar mencapai sasaran dan tujuan. 9, itu kendali agar bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang ke-10 terakhir, umpan balik diperlukan untuk mengetahui adanya penyimpangan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal. Lalu ada desain basis data yang akan dijelaskan oleh Abiza Maulana. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya adalah desain basis data. Yang pertama itu ada ERD. Dari divisi satu divisi mempunyai banyak karyawan. Lalu dari karyawan itu mengisi absensi, setelah mengisi menerima slip gaji. Setelah menerima slip gaji, lalu mendapatkan tunjangan. Di sebelahnya lagi itu ada transformasi dari ERD ke LRS. Selanjutnya ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh saudara Kiki Agustian. Berikut use case diagram. LRS divisi KD yang berisi KD div, nama div, ke bawah KD div karyawan yang berisi KD karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, telepon karyawan,
jenis kelamin, dan lain. Selanjutnya ada absensi yang berisi nomor absensi, periode absen, jumlah hadir, jumlah alfa, jumlah izin atau sakit, nilai UMKN, jumlah UMKN, KD karyawan. Ke bawah ada slip gaji yang berisi nomor slip, penode slip, KD karyawan, nomor lembur, nomor absen. Dari slip gaji ke potongan, KD pot, nama potongan, nilai potongan. Isi dari potongan dan slip gaji, no slip, KD pot, jumlah pot. Terus dari lembur ada berisi nomor lembur, periode lembur, harga atau jam, total lembur, jumlah lembur, KD karyawan. Dari tunjangan yang berisi KD tunjangan, nama tunjangan, nilai tunjangan. Ke bawah dapat nomor slip gaji, KD tunjangan, jumlah tunjangan. Use case yang berisi pegawai melakukan registrasi, login, melihat tanggal gajian, melihat detail jam kerja, melihat penerimaan gaji, mencetak slip gaji, lalu logout. Lalu dari admin dapat memilih tanggal gajian karyawan, memverifikasi registrasi dari pegawai, melihat daftar karyawan, login, melihat gajian, melihat detail jam kerja, melihat penerima gaji, mencetak slip gaji, mentransfer gaji karyawan, mencetak laporan bulanan, dan logout. HRD, entry data divisi, entry data karyawan, entry rekap absensi, entry rekap lembur, entry data tunjangan, entry data potongan, cetak slip gaji, cetak laporan penggajian. Selanjutnya ada mock-up yang akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Nugroho. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama ada halaman login. Kedua ada input tambahan data pegawai, menu dashboard, dan input data jawaban. Lalu menu mockup atau tampilan kedua ada data absensi pegawai dan data gaji pegawai. Selanjutnya saya serahkan ke Saudara Aan sebagai moderator. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah dari pembahasan di atas mengenai analisis sistem penggajian karyawan pada PT yang kami teliti dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan perusahaan dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam mengelola data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Secara keseluruhan dapat disimpulkan PT Andres 9 sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan bisnis. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, hambatan dari segi sistem manajemen dalam PT Andres 9 juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Baik, telah selesai presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.